Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis 21 Juni 2020 tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Saudaraku yang kekasih,
Alam kini sedang menderita, menjerit, dan menangis. Di mana-mana ada bencana alam. Bukit longsor, rumah tertimbun, pepohonan tumbang, banjir mengganas di desa maupun di kota. Termasuk wabah COVID-19 yang hingga kini belum teratasi. Alam semakin kotor dan rusak. Sumber daya alam semakin menipis. Menipisnya lapisan ozon di atmosfer memicu terjadinya pemanasan global. Bahan pangan semakin berkurang akibat menipisnya tanah yang subur karena erosi. Setiap tahun kurang lebih 100 km persegi lahan hutan habis dibabat. Setiap hari 3 jenis spesies tanaman dan 1 jenis hewan atau binatang punah. Krisis air bersih terjadi sebagai akibat degradasi kualitas air, baik di tanah, di danau, di sungai, bahkan di laut. Saudaraku, konteks nats ini adalah di Gunung Sinai dalam perjalanan umat Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka tidak diizinkan untuk mengeksploitasi tanah itu. Dalam ayat 2 dan 3 kita melihat ternyata Sabat berkaitan erat dengan tanah. Tanah harus mendapat perhentian penuh sebagai Sabat bagi Tuhan. Setelah 6 tahun masa menabur, menanam, dan merantingi kebun anggur serta panen, tanah harus dibiarkan untuk tidak ditanami selama 1 tahun. Pada tahun ke-7 haruslah ada Sabat bagi tanah dengan tidak menabur di ladang dan tidak merantingi kebun anggur. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggur yang tidak kau rantingi janganlah kau petik. Hasil tanah selama Sabat itulah menjadi makananmu. Bagi budak laki-laki, budak perempuan, bagi orang upahan dan orang asing yang tinggal padamu, bagi ternak dan binatang liar yang ada di tanahmu. Sabat ke-7 menjadi hari raya pendamaian di seluruh negeri. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 sebagai tahun Yubel. Pada tahun Yubel itu janganlah kamu menabur. Apa yang tumbuh sendiri pada tahun itu janganlah kamu tuai. Pokok anggur yang tidak dirantingi janganlah kau petik buahnya. Inilah bukti bahwa manusia tidak pernah menjadi pemilik permanen akan tanah. Tuhanlah pemilik permanen atas semua itu. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan memanggil kita untuk memelihara ciptaan sedikitnya dengan 3 cara. Yang pertama, kelolalah alam dan tanah demi kesejahteraan segenap umat manusia. Allah memerintahkan semua umat untuk mengelola tanah dengan baik. Tanah Kanaan memang subur, berlimpah susu dan madu. Tetapi kemampuan tanah terbatas untuk manusia yang rakus dan serakah, yang tidak akan pernah merasa cukup akan hasil yang diterimanya. Tuhanlah yang mempunyai tanah dan dunia ini dengan segala isinya. Manusia bukanlah pemilik atas bumi ini, tetapi Allah.
Israel memang tidak pernah memiliki berdasarkan warisan. Mereka dahulu adalah budak di Mesir. Manusia adalah ibarat penumpang dan pengontrak bumi tanpa bayar untuk mengelola miliknya demi kemuliaannya. Tuhanlah pemilik atas segala yang ada pada kita. God is the owner of everything we have. Memelihara dan merawat bumi adalah tugas hakiki kita semua, yang dapat dimulai misalnya dengan komitmen membuang sampah pada tempatnya, lalu menunaikan tanggung jawab ekologis untuk penghijauan, hemat energi, dan sumber daya alam. Kedua, biarkanlah tanah dan alam untuk istirahat. Allah memerintahkan Israel untuk membiarkan tanah beristirahat pada tahun yang ke-7. Tujuannya adalah agar tanah beristirahat dan dipulihkan, dan agar orang-orang miskin dapat makan. Orang miskin selamat karena anugerah pemeliharaan Allah. Tuhan turut bekerja memelihara orang-orang miskin. Bencana alam harus menjadi introspeksi agar manusia tidak tamak dan serakah. Manusia harus belajar berkata cukup, bukan seperti lintah yang tidak pernah merasa puas atau cukup. Umat Israel saat menerima manna di padang gurun menjadi peringatan bagi kita agar tidak rakus mengumpul untuk diri sendiri, yang akhirnya membuat manna membusuk. Allah mengajarkan kita mencukupkan diri dengan pemberiannya. Manusia yang gemar berburu ular misalnya mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga banyak tikus merusak sawah. Pupuk dengan zat kimia dan pestisida yang tinggi membuat cacing ikut mati, sehingga tanah tidak lagi gembur. Manusia terpanggil memelihara ciptaan dengan memelihara Sabat secara konsisten. Sabat memanggil kita untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan. Taat akan Sabat menjadi pintu masuk untuk menikmati pemeliharaan Allah. Bukankah manusia dicipta setelah semuanya itu lengkap? Saudaraku yang kekasih, ini mengajarkan kita agar taat akan Tuhan terlebih dahulu, barulah kita dapat melihat dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Ketaatan akan Tuhan mendahului pemeliharaannya dalam hidup kita. Orang yang tidak taat sulit merasakan dan melihat kuasa Tuhan dalam memelihara hidupnya. Tanah haruslah istirahat. Disitulah nyata kuasa Tuhan bekerja memelihara manusia dan memulihkan segenap ciptaan. Allah menjamin kelangsungan hidup manusia, melindungi hak-hak sosial orang-orang miskin dan marginal. Di zaman ini, tentu bukan hanya tanah yang butuh istirahat, tetapi termasuk segala usaha mencari nafkah, istirahat dari segenap pekerjaan maupun bisnis lainnya. Ketiga, bekerja keras dan beribadah dengan sungguh. Allah tidak menghendaki umatnya hidup bermalas-malasan yang bisa menggoda umat untuk mencuri, memicu kemiskinan, menambah pengangguran dan gelandangan,
bertambahnya modus kejahatan, bahkan chaos di masyarakat. Burung nuri terbang ke angkasa biru, daripada mencuri lebih baik menyemir sepatu. Ini adalah sebuah pantun sederhana yang menantang setiap orang untuk bekerja keras, meski seolah pekerjaan itu hina, tetapi orang yang mengerjakannya terhormat. Amsal 18 ayat 9 berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Manusia harus senantiasa belajar dari semut. Dengan kerja keras, pemulung pun bisa menyekolahkan anak. Pendorong gerobak bakso bisa memiliki rumah mewah. Pengecer koran menjadi hartawan. Mahasiswa penarik becak menjadi orang pintar dan sukses. Saudaraku yang kekasih, di tengah tantangan COVID-19, Tuhan memanggil kita semua tanpa kecuali untuk mengimplementasikan iman yang sungguh dengan gemar merawat bumi dan memelihara ciptaan. Itulah bukti bahwa kita memelihara sabat, hidup berperi kemanusiaan dan berperi kemakhlukan, hidup bekerja keras sebagai bukti bahwa kita beribadah dengan sungguh dan kudus. Tuhan memberkati kita semua, memberkati tanah, memberkati bumi, memberkati air, sungai, danau, laut, udara, bahkan segenap alam semesta beserta segala isinya. Amin.